Pemirsa telah bergabung bersama kami di studio Berita 1 pengamat politik J. Kristiadi. Selamat sore, halo Mbak, Pak apa kabar? Kristiadi. Ya, tidak ikut Kongres Demokrat? Tidak, kita mengamati saja dari Jakarta. Bajunya biru soalnya. Iya, sudah sama dengan Pak Amir. Pak Kristiadi, kalau Anda sendiri menilai apa yang terjadi dinamika menjelang Kongres Demokrat saat ini, ada 161 orang yang mengklaim menamakan dirinya kaukus penyelamat partai, kehilangan suaranya karena dipecat secara sepihak katanya. Kemudian ada lagi wacana akan meningkatkan syarat untuk menjadi calon ketua umum harus mendapat dukungan 30%. Anda melihatnya seperti apa ini? Begini, tentu itu ada dinamika yang juga sebenarnya mencerminkan Partai Demokrat ini partai yang besar, tetapi menurut saya 10 tahun terakhir tidak bisa mengkonsolidasikan dirinya, terutama secara ideologis. Sehingga ikatan-ikatan itu bisa terlalu longgar. Kalau bagi saya Pak SBY sendiri orang yang sangat egaliter sebetulnya. Orang egaliter, baik hati dan sebagainya. Anda mau mengatakan jangan-jangan yang membuat persyaratan ini adalah orang-orang di sekitarnya, bukan Pak SBY sendiri? Ya, bisa begitu. Tapi memang ini Partai Demokrat ini kan tadi menurut saya kekurangan yang utama adalah bahwa tidak membangun kader. Artinya apa? Tidak mendidik orang-orang muda yang bisa dijadikan pilar. Di sini pilarnya itu masih Pak SBY terus ini. Ada loh sebenarnya Pak Kristiadi orang-orang mudanya tadinya ada Anas Urbaningrum, ada Andi Malarangeng. Sebelumnya kita menyaksikan di kongres-kongres sebelumnya kita melihat mereka bersaing itu sebagai saya kira calon ketua umum. Bisa untuk masa transisi ya. Mas dalam arti apa? Ada munculnya Mas Anas, munculnya Mas Pasek, munculnya teman-teman muda-muda lain. Ini bagi saya pun itu transisi untuk apa? Untuk juga mereka-mereka ini diserai membangun kader dari awal. Sebab seperti Mas Anas, orang yang sangat ngerti persis tuh bagaimana membangun kader, bagaimana merawat kader, bagaimana mengembangkan kader. Dia orang yang sangat berpengalaman. Tetapi orang seperti itu malah ya kemudian kena perkara dan nampaknya juga ya sudahlah, sudah dibiarkan saja. Karena juga dalam hal ini yang juga saya lihat ada kesan bahwa Pak SBY ini juga orang baik tetapi kurang merawat pertemanan karena beliau ini orang yang memang ya birokrat yang bukan darahnya orang partai politik. Tapi dia itu menjadi ketua partai karena tadi memang tentu mendirikan tetapi juga karena karismanya sebagai seseorang yang tentu punya figur yang gagah dan apalagi kemudian juga bisa menjadi presiden tapi ternyata bahwa bahkan menjadi presiden pun perolehan legislatifnya kan tidak bisa menang banyak atau malah turun cukup besar. Nah ini saya kira untuk pelajaran ke depan bahwa sekarang ini orang-orang yang sekarang ini melakukan kongres tandingan tidak usah kemudian dijadikan musuh, tapi justru koreksi sendiri apa yang terjadi ya. Tapi kalau saya ditanya yang terjadi adalah bahwa partai-partai di Indonesia pada umumnya, termasuk Partai Demokrat, di dalam mengorganisasi dirinya tidak berdasarkan penanaman ideologi betul. Ya, artinya oke lah, pokoknya you terkenal populer ambil, you kerja yang bisa menjadi dikenal orang artis atau ambil saja begitu dan lain sebagainya. Menurut saya itu tentu untuk sementara bisa, tapi waktu 10 tahun menurut saya agak disia-siakan, tidak betul-betul membangun kader sebagaimana Pak SBY dididik menjadi anak muda, menjadi kader yang hebat sampai sekarang ini sebagai tentara. Nah, mestinya Pak SBY bisa mentransformasi apa yang dialami. Oh, kader bangsa itu seperti saya ini, dididik sejak muda, digembleng, sehingga saya bisa mati untuk negara. Tapi sayangnya ini tidak dipraktekkan pada saat beliau memimpin partai. Baik. Kita coba tanyakan ke Pak Amir. Pak Amir, pertama saya ingin menanyakan ini, siapa sebenarnya yang kemudian melontarkan wacana pertama kali untuk membuat persyaratan calon ketua umum menjadi 30%? Apakah memang datang dari SBY sendiri? Sebetulnya sistematika daripada komentar saya sudah saya rancang ya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kristiadi tadi, tetapi Tasya melompat dengan cara seperti ini. Saya coba sampaikan bahwa gagasan seperti itu munculnya daripada rapat daripada SC ya, SC. Kita kalau flashback kembali kepada pengalaman di waktu lalu ya,
bakal calon yang dibuka secara bebas mencalonkan diri itu ternyata ada hanya mendapat 1 suara dan sebagainya. Ya, dan ini saya kira dari pengalaman waktu itu kami harapkan, dan ini sekarang kesempatan pendaftaran kan sedang terbuka ini, bahkan diperpanjang sampai besok. Tetap diharapkan bahwa yang mendaftar itu lebihlah dari 1, lebih banyak lebih baik. Tetapi dengan adanya ketentuan 30% itu yang sesuai dengan kesepakatan juga yang akan diatur di dalam tata tertib, diharapkan bahwa jumlah yang mendaftarkan itu menjadi tidak terlalu banyak, tetapi betul-betul diharapkan berkualitas. Iya, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kristiadi tadi ya perlu. Oke, silakan Pak Amir. Saya kira perlu saya melakukan klarifikasi ini mengenai apa yang dinamakan kongres tandingan. Pak Kristiadi mungkin belum mendengarkan apa yang informasi yang saya sampaikan ke Berita 1 tadi, bahwa Pak Kristiadi, saya ingin jelaskan kepada Bapak, bahwa yang mengklaim dirinya Kaukus 161 itu oleh Ketua Umum telah menugaskan saya untuk menemui mereka. Bagaimana wujudnya 161 itu, karena itu menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengingat di catatan PLT yang ada di DPP itu sepanjang perjalanan masa bakti DPP yang ada sekarang itu cuma ada 89 orang. Dengan berbagai alasan meninggal dunia, keluar dari partai, bergabung ke partai lain, menjadi tersangka dan sebagainya. Sehingga angka 161 itu kemudian menjadi satu angka yang menimbulkan pertanyaan. Saya diberi tugas oleh Ketua Umum menemui mereka di hari Jumat lalu, dan saya hanya ditemui oleh 7 orang, dan yang jelas itu hanya 2 orang, 1 orang dari Jawa Tengah dan 1 orang dari Jawa Timur. Akan halnya 5 orang yang katanya datang di Surabaya ini, di sini pun sebetulnya tidak ada kehebohan mengenai hal ini, tetapi pastilah mereka itu kalau mempersoalkan haknya, tentulah mereka termasuk di 89 orang itu, tidak akan lebih dari 89, sehingga angka 161 itu juga saya kira hanya mereka yang bisa menjawab kenapa bisa ada angka 161, sedangkan yang tercatat di administrasi Dewan Pimpinan Pusat itu hanya 89 orang dengan alasan-alasannya tadi. Oke, ada komentar Pak Kristiadi? Ya, memang saya kira dengan saya bisa membayangkan bahwa sebetulnya Pak SBY itu bukan tipe sosok yang suka konfrontasi. Dan Pak SBY saya kira mempunyai kemampuan daya bujuk yang luar biasa ya. Daya bujuk luar biasa. Bahkan sebetulnya waktu menjadi presiden yang kedua ini pun dia bisa juga membujuk partai-partai begitu banyak, ya kan, 75% menjadi pendukung beliau, memang tidak dimanfaatkan dengan maksimum. Tapi saya itu juga tidak pernah mendengar atau ya mendengar bahwa ada atau rumors bahkan ada tekanan-tekanan, takut menakuti, ada kemudian menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Saya tidak pernah mendengar di dalam menjelang Kongres Partai Demokrat itu suara-suara seperti itu. Jadi saya kira memang secara objektif Pak SBY ini di lingkungan Partai Demokrat ya masih menjadi bintang. Belum bisa mengalahkan sosok yang pernah menjadi presiden 2 periode, kemudian juga glamor di dunia internasional. Tapi jadi tentu perlawanan-perlawanan ini... Anda mungkin mau mengatakan bahwa 30% itu sebenarnya tidak perlu, SBY juga akan menang dengan sangat mudah. Begini, gitu. Itu ya tidak tahu bagaimana istilahnya bahasa Indonesia ya, tapi di dalam bahasa lokal Jawa Tengah itu ada yang namanya esem bupati, dupak prajurit itu. Begini kasarnya. Kalau di kultur Jawa, kekuasaan kultur Jawa ini, ya, mesem dan cemberut itu sudah memberikan sinyal kepada bawahnya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak SBY mengatakan ya berapalah 10% atau 20%, tapi bagi yang di bawah supaya aman maksimum 30 bisa gitu. Begitu. Itu terjadi apa tidak tahu. Tapi dalam kultur politik Jawa itu ada seperti itu. Kalau Pak Harto dulu
mantuk-mantuk menang Golkar berapa ya 60 lah. Tapi kemudian juga aparat di bawahnya, wah jangan 60 supaya aman 70. Kita lebihkan di bawah saja. lagi, 80. Di bawah lagi, kalau bisa Golkar menang 120%, bisa begitu. Oke Pak Amir, bisa langsung kasih tanggapannya, jangan-jangan ini adalah sesuatu yang salah diartikan oleh bawahan Ya. SBY. Ya. Oh iya benar. Saya kira tidak demikian. Oh, tidak Saya demikian. kira analisa Pak Kristiadi sebagai seorang pengamat, saya kira patut saya hargai. Tetapi kami melakukan satu kebijakan seperti ini belajar dari pengalaman kami. Agar diketahui kembali pada saat kongres terakhir di Bandung, SBY itu bahkan melepaskan diri sama sekali daripada kegiatan itu dan membiarkan pertarungan itu berjalan terbuka seperti itu. Ya kita yang merasakan tragedinya ya Demokrat sendiri. Ya apa yang kita temukan dari hasil daripada kongres di Bandung itu ya kitalah yang merasakan ya Demokrat berada pada posisi yang cukup terpuruk di pemilu 2014 itu tidak terlepas juga merupakan buah perjalanan daripada yang diawali daripada kongres di Bandung tadi. Pak Amir, Anda mau mengatakan bahwa ini semua karena ketakutan ada money politik dan kemudian ada permainan uang yang akan mengakibatkan kader terseret ke proses hukum lagi? Kita jangan menggunakan kata ketakutan, ya, tetapi kita tentu tidak ingin mengambil menciptakan suatu keadaan yang kemudian bisa mengulangi pengalaman pahit yang sudah kita rasakan amat sangat merugikan partai di masa-masa yang lalu. Baik, Pak Kristiadi, bisa dimengerti tidak bukan ketakutan tadi katanya, mungkin kehati-hatian agar tidak terulang lagi apa yang terjadi di Kongres Bandung 2010. Soal bahwa kalau kemudian dibuka kesempatan itu kepada orang banyak, kemudian akan justru malah memicu terjadi politik uang. Iya, sebetulnya kalau obat untuk melawan politik uang sebetulnya justru keterbukaan itu yang harus dilakukan ya. Terbuka dalam arti apa? Terbuka dalam arti transparan. Transparan berarti apa? Berarti bahwa memang ada prinsip-prinsip meritokratik yang bisa dikontrol oleh publik atau dilihat oleh publik bahwa seorang calon harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, ini tentu ada dua. Memang keterbukaan dalam arti betul-betul keterbuka bahwa memang Pak SBY memfasilitasi ya publik dan masyarakat untuk atau kader-kadernya untuk maju, ya kan? Sehingga kemudian terbuka, atau terbuka dalam arti kata memang ada batas-batas tertentu. Nah ini tentu saya kira tergantung daripada dinamika bagaimana demokratisasi internal ya itu ada berkembang di partai-partai terutama Partai Demokrat. Tapi kalau saya melihat bahwa seperti Pak SBY itu masih menjadi satu-satunya bintang yang bersinar, ya, yang menurut saya sampai sekarang memang sulit untuk ditundukkan, gitu. Kecuali memang ada orang seperti misalnya Mas Anas yang memang mempersiapkan sejak awal dan itu memang bisa wah ini memang sangat kuat. Tapi kalau sekarang ini menurut saya tidak ada. Jadi kalau kemudian juga keterbukaan ini ya dilakukan dan 5 tahun ke depan betul-betul Pak SBY mentransformasi kepemimpinan tunggal ini menjadi lebih demokratis, dan kedua membangun kader sebagaimana Pak SBY dibangun oleh negara menjadi kader hebat jenderal yang siap mati untuk negara. Oke, baik Pak Amir, singkat saja, saya tahu Pak Amir ingin memberikan komentar sebelum break. Ya boleh, ya saya kira seandainya syarat 30% itu disetujui, saya kira ini juga bentuk daripada keterbukaan karena pasti calon akan lebih dari satu, dan agar diketahui bahwa pendaftaran calon itu sampai saat ini masih terbuka, bahkan diperpanjang yang seharusnya sudah diakhiri hari ini masih diperpanjang sampai dengan esok hari. Ya kami harapkan bahwa yang mendaftar itu mendaftar benar kalau merasa memiliki dukungan dan tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan manuver di luar yang hanya menciptakan kehebohan tanpa satu hasil yang positif buat Partai Demokrat.
Baik, kita harus jeda lagi, Pak Amir dan Pak Kristiadi ditahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.